Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang tentunya kita tidak bisa hitung satu demi satu karena demikian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita doakan kepada seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah berikan tempat terbaik di sisinya, diampuni semua dosa dan kesalahannya. Demikian juga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat, keluarga, dan handai taulan yang pada pagi hari ini diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala berupa sakit atau yang lainnya. Semoga Allah berikan kesabaran dan kelapangan untuk menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menyampaikan tematik judulnya cinta dan kasih sayang itu harus selalu ditumbuhkan di dalam lingkungan keluarga kita. Kenapa hal ini saya angkat? Karena beberapa hal hubungan kekeluargaan kita akan terjadi kerenggangan manakala tidak ada lagi rasa kasih sayang di dalam keluarga kita. Fakta yang ada ini beberapa waktu terakhir ini menunjukkan bahwa cukup banyaknya peristiwa kriminalitas yang terjadi di lingkungan keluarga. Pelaku dan korbannya adalah anggota keluarga yang hidup dalam satu rumah atau setidaknya masih ada hubungan keluarga. Nah, berita terakhir yang saya dengar dan mungkin Bapak-Bapak juga sudah mendengar dari beberapa media, terutama media televisi, bahwa ada seorang polwan yang tega membunuh suaminya yang juga anggota polisi dengan cara menyiramkan bahan bakar bensin ke muka suaminya sehingga suaminya luka bakar kurang lebih 90%-an dan akhirnya meninggal dan dimakamkan di Jombang. Nah, ini alasan yang diberikan oleh seorang polwan adalah karena suaminya menggunakan uang yang dia peroleh untuk judi online. Astagfirullah ya. Judi online ini bukan hanya saja menghinggapi atau membuat edik itu ada kecanduan bagi
pelakunya, tapi juga bisa merusak hubungan keluarga. Yang ternyata terbukti seperti itu. Belum lagi adanya pinjol, pinjaman online. Ini juga merusak hubungan keluarga. Kenapa? Karena begitu terjerat dengan pinjol, maka seluruh penghasilan bagi mereka yang punya penghasilan itu akan terkuras habis. Oleh karena itu saya mengingatkan, jangan sekali-kali kita mengikuti judi online yang tersebar di HP kita. Ini beberapa aplikasi-aplikasi judi online itu semuanya bisa lewat handphone. Nah, kenapa judi online ini dibiarkan? Allahu alam. Siapa yang membackinginya kita nggak tahu. Tapi yang pasti uang yang diselidiki atau dianalisis oleh PPATK. PPATK itu pusat pengawas analisis transaksi keuangan. Itu ada berapa ratus triliun gitu dari judi online ini. 600 triliun ya, itu luar biasa, jumlah yang besar sekali gitu loh. Kalau itu dipakai makan siang itu bisa iya. Jadi saya mengira bahwa ini pasti ada orang yang membackinginya, termasuk yang mempromosikannya. Ada sejumlah artis yang mempromosikan judi online ini. Ini bahaya sekali ya. Jadi secara umum kemunculan setiap kasus itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor apa? Faktor krisis ekonomi, tingkat pendidikan, moral yang senantiasa dan sejenisnya lah gitu. Yang pasti bahwa itu semuanya adalah karena hubungan kita dengan keluarga kita tidak saling terbuka. Hubungan kita dengan keluarga kita tidak saling merasakan kasih sayang. Jamaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapapun ini fakta menunjukkan bahwa kasih sayang, cinta, kehangatan telah hilang dari lingkungan keluarga dan diganti oleh kecenderungan-kecenderungan nafsu syaitaniyah yang berdasarkan kepada nafsu duniawi yang sesaat dan semu. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini hanya paling tinggi umur kita sekarang ini menurut Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun. Kita sekarang pada dekade katakanlah termuda Irfan, termuda berapa? 25 tahun ya, Irfan. Nah, termuda Irfan. Lain-lainnya pasti di atas 25 tahun. Dan ini kita tinggal menunggu saatnya gitu. Saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang ada yang kita lakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita, di mana nantinya di dalam surat Yasin disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita akan terkunci nantinya itu, kemudian kedua tangan kita akan bersaksi. Kedua tangan kita akan bicara, kemudian kaki kita akan bersaksi. Saksi apa? Atas apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Jadi jangan buang-buang waktu. Kita mari senantiasa taat beribadah, walaupun dengan segala kemampuan yang ada bagi kita. Yang penting kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Tirmizi yang bunyinya an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'ataini miskinan tahmilul abatani laha fa'atamatuha salasa
tamratin fa'atat kulla wahidatin minhuma tamarat wa rafa'at ila fiha tamarat la ta'kulaha fastata'amataha abatanaha fasaqat tamaratan lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma fa'ajabani sya'alaha fazakaratal ladzi sana'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha qad awjabalaha bihal jannah aw ataqaha biha minan nar. Kurang lebih terjemahannya dari Aisyah, semoga Allah meridainya, yang mengisahkan suatu kali seorang perempuan miskin mendatangiku dan ia membawa 2 anak perempuannya yang masih kecil. Lalu aku memberinya 3 buah kurma. Ibu itu tadi memberikan 2 butir kepada kedua anaknya. Nah, niatnya ia akan memakan sisanya karena diberikan 3. Yang 2 diberikan kepada anak perempuannya, yang 1 sisanya akan dia makan. Tetapi kedua anaknya berebut sisa kurma yang masih di tangan ibunya itu, sehingga kurma itu terjatuh. Nah, perempuan itu akhirnya tidak makan sebutir pun. Lalu aku melaporkan, maksudnya Aisyah melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapatkan cobaan dan menderita karena mengurus anak-anaknya, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari jilatan api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Nah, dari hadis di atas menegaskan bahwa dalam kondisi krisis seperti apapun, rasa kasih sayang pada anak, tanggung jawab untuk melindungi anak, dan seterusnya tetap merupakan kewajiban, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi anugerah yang besar kepada mereka yang bisa mewujudkan ajaran ini dengan penuh rasa pengabdian dan tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja demikian sebaliknya, anak juga harus tetap menunjukkan rasa baktinya, rasa kasih sayangnya kepada kedua orang tuanya mereka, sebagai wujud rasa syukur kita kepada mereka yang telah dengan susah payah, terutama ibu yang mengasuh kita sewaktu kecil. Apa kandungan hadis ini? Yang pertama, orang yang membutuhkan, artinya siapapun yang membutuhkan, boleh meminta guna memenuhi kebutuhannya, walaupun menyembunyikan kekurangannya itu lebih baik bagi mereka, bagi kita kalau kita membutuhkan sesuatu. Jadi kita menyembunyikan ifah, ya, sifat melindungi, menjaga tingkat kepedulian, tingkat keinginan kita untuk menguasai sesuatu itu lebih baik. Kemudian yang kedua, contoh kedermawanan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena walaupun Aisyah ketika itu tidak mempunyai apa-apa kecuali dengan 3 kurma itu tadi, ia lebih mengutamakan orang lain dengan memberikan sesuatu yang ia miliki dibandingkan dengan kebutuhannya sendiri. Ini contoh teladan bagi kita ketika kita kedatangan orang yang meminta-minta, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, orang-orang miskin itu datang pada kita, pasti kita mampu untuk memberikan sesuatu. Adapun kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu, maka
lakukanlah dengan bermuka manis terhadap mereka untuk mengatakan ketidakmampuan kita. Kandungan hadis yang ketiga ini adalah bahwa ketika orang yang bersedekah hendaklah menyedekahkan harta yang dimiliki semampunya, sedikit atau banyak. Tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Nah, gua mau nih suka sumbangan ini, sedekah ini, sedekah itu, sementara keluarganya dilupakan. Ini dilarang dalam Islam. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk bersedekah. Misalnya kita lihat di surat 3 surat Ali Imran ayat 134, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu surat 3 ayat 134. Dan kita lihat juga di surat Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahalluqati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu itu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya kita lihat di surat Al-Baqarah juga ayat 215, bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqatum min khairi walillahi lidini wal aqrabina wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wa ma tuf'alu min khairi fa innallaha bi'alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka katakanlah, harta apapun yang kamu infakkan hendaknya dia peruntukan yang pertama bagi kedua orang tua. Ini kewajiban kita untuk menyantuni orang tua kita. Yang kedua, kepada kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita. Yang ketiga, kepada anak-anak yatim. Anak yatim yang tidak mampu, bukan anak yatim anaknya konglomerat gitu ya. Anak yatim tapi anak yatim yang tidak mampu. Yang keempat, orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Orang yang kesehariannya masih kurang untuk mendapatkan sesuatu. Yang terakhir, hendaknya infak itu diberikan kepada orang-orang fi sabilillah, orang-orang yang ada dalam perjalanan untuk melakukan perjalanan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka kehabisan bekal. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Selanjutnya ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala udwamuha wa anqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kontinu atau berkelanjutan walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Jadi Allah sangat mencintai amalan-amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun jumlahnya sedikit.
Amalan-amalan apa saja, kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan, itu hendaknya kita lakukan secara rutin, secara kontinu, secara berkelanjutan. Walaupun itu jumlahnya sedikit. Jadi Allah tidak melihat kepada jumlahnya, tetapi kepada kerutinannya, kekontinuannya, keberlanjutannya. Maka orang-orang yang bisa secara konsisten atau secara ajeg untuk melakukannya, Allah sangat mencintainya. Kandungan hadis yang tadi kita bahas, yang keempat adalah boleh menyebutkan kebaikan jika bukan untuk berbangga-bangga dan mengharapkan balas budi dari orang. Nah ini kekecewaan demi kekecewaan pasti akan kita terima atau kita alami ketika ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tetapi mengharap balas budi dari orang-orang lain. Ini pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan kecewa. Karena sedikit atau banyak amalan-amalan kebaikan karena Allah pasti akan diganjar oleh Subhanahu wa taala. Demikian juga kejahatan-kejahatan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Subhanahu wa taala. Maka jangan buang-buang waktu kita untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kandungan hadis ini yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi Allah itu sangat-sangat menyayangi hamba-hambanya yang penyayang kepada samanya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan, la yarhamullahum man la yarhamun nasa. Tidak disayang Allah orang yang tidak sayang kepada manusia, kepada sesamanya. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita, rasa cinta kita, terutama kepada keluarga kita, agar di dalamnya ada saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Banyak hal yang kecil-kecil yang kita bisa lakukan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang itu. Di antaranya adalah selalu makan secara berjamaah. Nah, makanlah kita ketika kita sempat untuk makan berjamaah itu lebih baik. Kenapa? Karena di sanalah akan muncul rasa kasih sayang. Terutama yang punya anak-anak kecil itu kita tumbuhkan rasa kasih sayang itu supaya nanti mereka merasa terkesan dewasanya nanti bahwa betapa orang tuanya itu sangat memberikan kasih sayang kepada kita. Banyak hal-hal lain juga yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada kita. Yang pasti bahwa kita hendaknya memberikan keteladanan, contoh-contoh baik kepada anak-anak kita agar mereka mendapatkan kesan terbaik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan walaupun hanya sedikit, tapi ini merupakan pekerjaan yang harus kita rutinkan, kita kontinukan. Nah, bagi yang punya anak-anak kecil atau yang sekarang sudah menjadi kakek, ini kan cucu-cucunya, itu jadikan bagi mereka itu kesan terbaik ketika mendapatkan kedua orang tuanya melakukan hal-hal terbaik, baik itu dalam hal bertutur kata maupun berperilaku atau beraktivitas sehari-hari di lingkungannya. Demikian juga seorang kakek, bisa jadi seorang kakek itu menjadi teladan bagi cucu-cucunya ketika kakeknya melakukan hal-hal terbaik untuk lingkungannya.
Mungkin itu saja pagi hari ini, masih ada waktu cukup untuk kita diskusikan bersama. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita bisa lakukan secara kontinu walaupun itu hanya sedikit saja. Nah, baik, kita tutup dulu dengan doa majlis sebelum kita lanjutkan dengan diskusi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.